Panglima TNI, ya bikinlah regulasi yang jelas. Ya kan? Apalagi terkait dua hal tadi dia bilang, saya dengar bahwa dia akan menegakkan sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pertahanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang TNI yang profesional dan humanis. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kamera Petir di sini. Kali ini Alfi lagi ada di salah satu mall ya Bang. Tepatnya namanya mall apa nih Bang? Aduh, saya Ini lupa tadi, namanya Bang. Mall Kelapa Gading Trade Center. Kelapa Gading Trade Center. Nah, yang di sebelah saya, beliau ini lawyer handal. Pak Pahan ya marganya Ya. ya Bang. Lengkapnya Pak? Klanse Pak Pahan. Wih, kalian Pak Pahan. Nah, beliau lagi menangani satu kasus besar nih guys, yaitu kasus yang ada di Golden Leaf, Restoran tepatnya Internasional. Restoran Internasional. Gimana sih Bang? Ceritain dong Bang, sedikit Bang. Baik guys, ini ceritanya memang sangat ironis ya. Yang jelas, ini gedung begitu besar gitu, berada di posisi yang sangat-sangat strategis. Kepala naga ya. Oh, Kelapa Gading gitu loh. Iya kan, Kelapa Iya kan? Gading. Oke. Waduh, perspektif banget. Ini Kelapa Gading bukan abal-abal, ya kan? Namun ya, kawan-kawan, teman-teman, publik bisa lihat keberadaan gedung ini dari luar. Sangat menyengsarakan, apalagi kalau sampai masuk ke dalam. Nestapa, mengerikan. Hari ini kita mohon kehadiran Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara, dilakukan pemeriksaan setempat. Ya memang beginilah adanya. Fasilitas itu tidak ada, yang dahulu dilengkapi dengan ada lift, eskalator, ada kebersihan, terus ada penerangan, ya ada taman-taman bunga asri gitu. Layaknya mall hidup lah ya. Iya kira-kira gitu. Ternyata sekarang setelah ganti pengurus, yang namanya dari pengelola PT Persada Gading Elok, ganti pengurusnya, jadi pelayanan sama sekali nol. Termasuk itu kelengkapan AC, kelengkapan lift barang, sealer, terus parkiran, ya terutama itu yang di basement, toilet. Nah, ya jangankan toilet pengunjung ya, kayaknya toilet mereka juga kayaknya serem gitu ya. Nah, Jadi tapi tadi Amel udah coba belum ke bawah? saya belum coba ke bawah, Wah. tapi memang pernah saya ke sini Bang. Kayaknya itu toilet itu lebih layak sarang ular gitu loh, kobra. Sarang ular. Iya. Saking matinya. Udah berapa lama ini tidak beroperasi Bang? Kalau dibilang tidak beroperasi, kalau ruangan ini kita tetap Ini beroperasi, beroperasi, tapi ya. seluruh mallnya. Ya ini mati segan hidup malu kali ya. Nah, jadi ini udah bertahun-tahun dari 2019 terutama ya. Semenjak pergantian Ya, dari manajemen Iya. pihak WTC ini ya. iya, KTC. KTC, Ya, sorry, KTC ini. Nah, itu tahu nggak sih Bang pengelolanya itu siapa yang baru itu? Pengelolanya masih satu badan usaha PT Persada Gading Elok, cuman orang-orangnya berganti. Dahulu dipegang sama Pak Dato' Taher yang punya Mayapada, sekarang diambil alih sama yang namanya nggak jelas lah siapa itu namanya itu. Tapi yang saya tahu namanya Pak Bintang-Bintang gitu. Oh, Nah, ada nggak jelas. bintang-bintangnya. Iya, gitu. Oh, kok malah jadi menurun? Harusnya bintang di langit lebih bagus ya Bang? Wah, ini mungkin bintangnya redup kali ya. Oh, kurang cahaya. mungkin- Seperti di WTC ini ya, nggak ada lampu, jadi bintang dia juga redup gitu. Nah, jadi kalau ke sini kayaknya harus bawa bintang sendiri-sendiri. Oh, betul, betul. Ya kan? Siap. Mungkin bintang yang lain kemana sinarnya. Jadi Pak Simon juga bawa bintang sendiri akhirnya. Diterangin sendiri. Oh, jadi ya, saya lihat memang hanya Golden Leaf ini yang beroperasi dan dia karena dia pakai genset sendiri atau bagaimana nih Bang? Oh betul, jadi
Yang terakhir tenan-tenan yang besar-besar itu nggak kuat. Nah, sebenarnya selain restoran Golden Leaf International ini tenan besar tadinya, ada yang lebih besar. Ada Super Mall, ada Super Indo, ada Indomaret, ada kasur apa itu yang terkenal itu ya? Ya. Habis semua, nggak. Jadi menurut abang ini sengaja dibuat takut, dimatikan fasilitas segala macam supaya kita pergi secara ikhlas kali ya, tanpa ada ganti rugi dan segala macam ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Karena memang sasaran mereka ini menyimpang dari set plan gedung ini. Ini kan gedung dibangun tahun 90-an itu, keperuntukannya adalah untuk niaga. Oke. Ya kan? Untuk niaga, pertokoan ya. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini mereka merancang membuat sebagai rumah sakit, sebuah pendidikan. Nah, yang mana menurut saya ya kayaknya izinnya nggak ada. Oke. Nah, rumah sakit itu kan harus ada apa namanya, pengolahan limbah itu kan, harus ada IPAL ya. Iya. Nah, terus perizinan-perizinan terkait dengan itu Nggak ada. kayaknya belum ada. Nah, dan mungkin juga akan diprotes besar oleh para tenan-tenan yang lain. Nah, lucunya di gedung bukan hanya penyewa di sini, tapi ada juga yang memiliki surat jual beli. Nah itu, jadi beli dengan batas waktu tertentu. Nah, jadi ada yang beli HGU lah ya. bukan HGU. Apa Kalau itu, Bang, ininya? alas haknya tetap sertifikat hak pakai atas nama TNI Angkatan Laut, Oke. ya kan? Yang intinya sebagai barang milik negara. Nah, namun untuk penggunaannya ada tempat usaha itu yang memang dari sejak dahulu kala diperjualbelikan. Nah, otomatis mereka pembeli adalah tuan rumah dong. Iya dong, kan kita udah beli, otomatis kan itu milik kita. Iya, ini malah diperlakukan kayak tamu gitu loh. Malah dianggapnya ini tamu tidak jelas, tamu tak diundang. Nah, kenapa demikian? Itu tadi mungkin orang-orang yang bekerja sama dengan mereka di luar daripada pemilik ataupun di luar daripada penyewa itu mengutamakan kepentingan pribadi-pribadi mereka. Nah, sehingga pengelolaan itu jauh dari profesional. Inilah membawa akibat lama-kelamaan bertahun-tahun sehingga gedung ini tidak terawat. Bahkan fasilitas yang sejak dahulu kala ada malah hilang. Hilang berarti maksudnya terjadi pencurian. Pencurian. Nah itu benarnya pencurian. Iya dong, Nah, tanpa itu. izin Iya, berarti kan adanya pencurian ya, Bang ya. Ya. Maksudnya di sini Golden Leaf ini punya beberapa tenan gitu di atas dan ya itu yang dicuri karena di sini masih terisi jadi nggak Iya, dicuri. Wah, kita punya meja-meja, peralatan dapur, perlengkapan wedding, alat pesta, habis semua. Dicuri. Golden Leaf ini terkenal, Bang. Saya sering Oh, iya. banget dengar nama Golden Leaf ini. Apalagi Oh, iya. banyak orang-orang Indonesia yang sering pesta dan Betul. segala macam. Yang Abang maksud yang di lantai atas itu ya. Iya, yang ballroom lantai atas. Ballroomnya itu dicuri isinya kosong. Dicuri kosong, habis. Sempat nggak mereka bermediasi dulu dengan ya pihak Golden Leaf atau teman-teman yang tenan-tenannya dirugikan di sini? Kalau dengan Golden Leaf, tidak ada. Tidak ada, main langsung tidak ada. hajar aja. Saya kira itulah kelemahan daripada sistem yang dibangun oleh doktrin mereka itu. Itu tadi ya. Harusnya kan kalau kita itu bertetangga dengan tentara, bertetangga dengan aparat negara, apalagi satu rumah gitu loh. Harusnya kan damai, Iya. tenang. Ini tidak. Oh, di sini sangat menakutkan. Nah, Padahal kita diusir. sewa, padahal Iya. sewa, padahal ada yang beli. iya, diintimidasi. Nah, jadi pertanyaan Amel yang tadi, kalau untuk negosiasi dengan
tenan-tenan itu kayaknya tidak ada. Sebab Wah, kalau yang datang ke kita memang konfrontasi. wow. Lo tidak bayar 2-3 hari, kita segel, kita tutup, kita gembok. Itu dilakukan loh. Digembok, disegel. Mau kita di dalam kok digembok, disegel. Memang urusannya apa? Nah, Enggak, Bapak nggak tanya, Bapak sebenarnya angkatan AL apa preman gitu, nggak nanya Pak? nah Jangan-jangan begini. berkedok. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi mereka itu adalah oknum. Nah, mereka itu resmi pakai dinas. Dinas TNI Memalukan. Angkatan Laut, bahkan pakai polisi militer Angkatan Laut, ada semua videonya, ya kan? Tertangkap tangan, kita laporkan secara hukum, ya kan? Kita lapor loh, kita lapor ke polisi militer, ke Pomal. Nah, yang ketangkap itu di bawah kolonel, urusan Pomal. Sehubungan karena terkait ada jenderalnya, ada kolonelnya, kita lapor ke pusat polisi militer. Ya kan? Ya. Nah, ada buktinya semua kita buktikan tadi kan. Kita sampaikan, ini loh buktinya. Tapi sudah bertahun-tahun, perkara itu juga tidak jalan. Nah, akhirnya saya bersurat nih ke pimpinan TNI Angkatan Laut. Yang hari ini dilakukan forward test terhadap Laksamana Yudo Margono. Ya, kita sangat berharap, Ya, ya kan? Supaya ada perbaikan ke sesuai dalam. jargon beliau ya. Ya, terutama ketahanan ekonomi. Beliau kan tadi menyoroti di DPR RI bahwa tentara Indonesia harus tentara yang nasional dan profesional. Harus humanis. Nah, ya cobalah buktikan. Karena kemarin kita melapor, kita humanis, kita bertindak hukum, kita laporkan dia punya anak buah, ada pengrusakan loh masuk ke ranah sipil, ya kan? Tapi bertahun-tahun laporan itu diabaikan, hanya diberikan petunjuk kepada salah satu orang laksamana, lo supaya selesaikan itu mediasi, ya kan? Ya kita dimediasi, ternyata yang membawa mediasi itu kan juga terlibat, ya gitu. Nah, Udah ini kan masalah kasusnya lumayan besar sebenarnya melawan, walaupun kelihatan kecil, tapi yang dilawan kan ibaratnya institusi ya Bang, yang oknum yang salah, oknum yang oknumnya. salah. Nah, udah lapor nggak Bang ke Komisi 1 ya, anggota DPR RI? Ya, mudah-mudahan lewat podcastnya Amel ini ya telinga-telinga bapak-bapak dan beliau-beliau itu bisa mendengar dan melihat. Iya, Jangan benar. jangan tuli, jangan buta mata, Iya, terutama betul. buta hati gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. ya harus dilihat bahwasanya ini gedung bukan hanya keperluan kepentingan dari segelintir orang, Iya. tapi ini aset negara, ya kan, barang milik negara. Warga negara Indonesia berhak untuk hidup di sini, Betul. untuk happy, untuk bahagia, ya kan? Nah, apalagi sekian tahun kita di sini kan ditutup karena memang ada pandemi, gitu loh. Jadi sekarang ini Oh, Mel, jadi ini tutup awalnya pas pandemi. Pandemi sepi gitu Bang. sebelum pandemi, Sebelum pandemi sudah ya, ditutup. ya sudah. Hmm. Ya itulah memang ibaratnya pohon memang Berarti sudah mulai miring, datang angin kencang jadi Jadi tumbang. tambah, iya. Bu, berarti awalnya ini memang karena perubahan manajemen sehingga awalnya rame kan Oh ini? rame dulu, ya Rame. betul, betul. Iya sangat disayangkan gedung ini, ya kan? Tadi hakim udah kesini ya Bang. Jadi Udah gimana kesini. itu? Gimana apa tanggapan yang udah berjalan di Ya, pengadilan? ya kalau hakim kan melihat apa yang objektivitasnya itu apa saja sih yang sesungguhnya yang jadi perlu dibuktikan gitu. Lantai yang mana yang dipersoalkan gitu kan. Keadaan yang mana yang buruk yang dimaksud. Nah, ya tadi udah lihat sama hakim. Kan kita tuduh bahwa tidak ada pelayanan kebersihan. Iya, Nah, iya, terbukti kebetulan ada berak-berak tikus sama itu tadi sama kucing. Ngumpul-ngumpul di bawah lift itu. Ya, Pak Hakim lihat itu. Kok ada begini? Ya. Sampai kontraknya Golden Leaf dengan Ya. pihak mereka sampai berapa lama Bang? Kalau untuk lantai 1 ini kita 2025. 2025. Oke. Kalau di lantai 3 itu sampai 2031. 2031. Ya. Harus Kalau yang lain tidak ada batas kontraknya karena mereka pembeli. beli. Iya, sampai runtuh gedung ini, Iya. sampai beralih fungsi gedung ini. Gitu. Kalau kita kan jelas. Nah, menurut Ya. Abang tuh kenapa sih? Apa indikasi kenapa mereka melakukan itu?
Selain abang bilang buat sekolahan, kan lucu sekali mereka Iya. sudah menjual, menyewakan, tapi kok nggak taat hukum gitu loh. Ada kontrak berarti harus Nah, dijalankan. itulah yang Kok tiba-tiba namanya. disewakan lagi. Nah, Disewakan atau mereka milik sendiri tuh rumah sakit itu? Nah, itulah Mel saya bilang tadi kan. Kita kadang-kadang berbicara hukum tapi bertindak tidak jadi hukum. Nah, itu kan. Nah, itu padahal mereka itu kan sudah menerima uang sewa dari gedung ini resmi loh ke rekening mereka itu. Bukan ke pribadi orang, enggak, Iya, ke rekeningnya. Nah, jadi kita sudah untuk lantai ini aja udah kita bayar 5,2 miliar tuh. Lebih. Udah, kita buktikan semua di pengadilan tuh. Nah, terus tadi pertanyaan Amel, kenapa gitu? Saya lihat itu karena ada arogansi ya. Jadi ketemu arogansi ya, arogansi itu ketemu dengan desakan kepentingan itu. Sehingga mereka itu mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang. Lantas menindaslah keadilan. Terjadilah penjoliman. Jadi kalau mereka tidak melawan, ya seperti yang lain, kandas. Yang Tuh. harusnya mereka mengayomi masyarakat, Iya. ya kan, ada di depan apabila masyarakat terzolimi, malah mereka pihak Iya. yang menzolimi. Ya. Betul. Jadi ini pun karena kita melawan, makanya sampai ada ini. Kalau tidak kita lawan, habis. Habis ya. Disikat semua. Disikat semua, habis. Nah, Terus mereka dengar sudah bang, kasus ini ada di beberapa media, sudah naik ke pengadilan. Setelah itu apa tindakan mereka? Adakah mereka datang ataupun ini? oh tidak. Mereka tidak datang dan tidak ini, malah mereka tetap berupaya membuat intimidasi kepada para tenan-tenan ini. Nah, karena memang tujuannya kan bukan lagi untuk memelihara tenan-tenan. Ya, Tujuan mereka mengusir. kan bagaimana supaya ini tidak betah, supaya proyek raksasa mereka itu bisa terjadi. Mau menjadikan ini menjadi rumah sakit gitu ya Satu, bang? itu saya lihat rumah sakit. Nah, terus aneh, ada podcast di sini. Nih, Rumah sakit yang mau didirikan atas enggak. intimidasi dan kezoliman orang. Ini yang jelas gedung ini sekarang akan dijadikan jadi objek spekulan. Wow. Ya, objek spekulan. Nih, saya tunjuk. Oke, boleh ya? Oke ya. Nah guys, jadi Bapak lawyer kita, Pak Farhan, tadi memberikan saya itu ada video. Jadi di video ini ya lagi podcast juga ini sebenarnya. Di TikTok juga lagi viral. Bahwasannya anak muda yang mengaku sultan dan mempunyai, mengklaim diri dia pemilik dari aset di gedung ini di WTC ini. Dan master plan-nya rencananya katanya mau dibuat rumah sakit. Ya. Wah, berarti Dan sudah dibangun. dan sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Artinya mungkin ini dia membeli kali ya dengan pihak manajemen, padahal ini sudah miliknya pemilik-pemilik di Iya. sini, tenan-tenan di sini. Iya. Nah, ini memang akan luar biasa sekali sih ya. Artinya kok bisa dijual lagi. Dan Itu bisa kan beralih fungsi. beralih fungsi dari izin yang awal Wah, itu. untuk berniaga tapi lari ke rumah sakit. Ini ya teman-teman. Jadi ini memang pertarungan sih ini Bang ya. Betul. Luar biasa ini. Betul. Jadi memang yang menang pastilah yang akan benar gitu. Nggak bisa lah, ini kan Indonesia ya. Apapun kekuatan mereka kan, Pak Jokowi juga mungkin harus lihat kali ya. Betul. Nah, kan Pak Jokowi peduli juga terhadap seperti ini. Nggak boleh ada lagi orang-orang yang ibarat ini anak. Bagaimana nanti masyarakat bisa tenang ya bagaimana mempunyai apa ya, berniaga, mempunyai aset di lingkungan tentara sendiri saja udah begini keadaannya, Ya. bisa menjual belikan mas padahal ada yang punya. Luar biasa tuh ya Bang ya. Betul. Jadi itulah saya juga minta nih kepada para penonton, ya kan, masyarakat seluruh penghuni bumi Indonesia gitu, ya khususnya pemerhati harta kekayaan negara. Ya kalau bisa segera dilakukan evaluasi
terhadap gedung-gedung maupun aset-aset pemerintah atau negara yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya. Karena kebetulan beliau sekarang kan jadi calon pemimpin Panglima atau ya. sedang dilakukan proper test jadi calon Panglima pengganti daripada Jenderal Andika Perkasa. Ya sesungguhnya kita sangat mendukung beliau, ya kan? Cuman saya sangat ragu gitu ya. Karena waktu beliau masih pemimpin di TNI Angkatan Laut ada suratnya yang saya harus minta pertanggungjawaban nanti ke beliau. Yang pertama, kalau ada katanya anak buahnya yang melakukan tindakan hukum, ya laporkan ke polisi militer. Saya udah buktikan saya laporkan anak buahnya, ya kan? Seperti yang tadi, ini buktinya. Ini bukti pelaporan ya Pak Ya, ya. ini ada 2 bukti. Ini ada bukti pelaporan guys. Bahwasannya Ke polisi militer Angkatan Laut, ke mereka Pomal. mengintimidasi ya, Ya. pihak dari Golden Leaf. Oh, mencuri langsung. Mencuri. Mencuri. Oke. Jadi kita punya billboard itu mereka ambil. Curi. Tuh. Nih. Nih Mel, nih. Pengerusakan dan pencurian Ya. ya Bang. Pada tanggal 26 Agustus 2021 ya Iya. Bang. Nah. Nih satu lagi. Ini satu lagi Bang. Ini Ah, apa nih? Itu sama nih. Ini juga Cuman pelaporan. ini ke pusat polisi militer. Iya. Pengerusakan dan pencurian juga ya Bang Ya. ya. Jadi ini telah dilaporkan si abang lawyer kita bersama pemilik ya Bang, Ya. Golden Leaf Betul. ke militer tapi tidak ditanggapi. Ya. Jadi hanya BAP doang gitu, BAP di BAP Nggak ada semua. urusan. Tapi hasil BAP-nya itu harusnya kan disampaikan kepada auditor militer ya, supaya dijalankan itu. Jadi supaya masyarakat yang berhak mendapatkan keadilan itu ada perlindungan lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah sampaikan bahwa ada persoalan di sini yang sedemikian dahsyat gitu. Terus saya minta surat supaya diperhatikan. Ternyata ditanggapi, namun itu tadi diperintahkan ke bawahannya supaya lo selesaikan aja itu, damaikan mereka. Nah, bagaimana seseorang bisa mendamaikan orang yang bertikai, yang berperkara kalau memang dia sendiri juga ikut pelaku? Ya kan? Ini netralitasnya itu tidak ada guys. Jadi kalian juga guys jangan main ini ya, main hakim sendiri gitu. Kemarin Di situ. polisi lagi heboh dengan kebobrokannya. Nah. Sekarang muncul lagi Nah itu, AL. wah ini lebih dahsyat sebenarnya. Gimana ini Lebih dahsyat. tanggapan abang nih Bang? Ya, Malu kita nih sebenarnya. ya. Jangan sampai kan teriak-teriak tenan di sini semua. Tenan di sini kan lagi mereka merasa ini nggak Bang atau melaporkan juga semuanya? Jadi yang akan pegang perkaranya Golden Leaf doang atau seluruh tenan yang ada di sini Bang? Belum seluruhnya, Ya. cuman masih yang lain itu sedang mereka untuk Proses buat surat kuasa lah ya. ya sekarang. Terus kemudian kebetulan juga yang membuat surat perjanjian dasar itu mungkin orang tuanya lagi Ya. di luar kota atau di luar negeri gitu ya. Nah, jadi kita menunggu supaya mereka datang. Dan sebagian besar mereka sudah mengetahui bahwa peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi di sini ya begitulah kira-kira. Gitu. Yang melawan polisi keren pengacara Kamarudin, Batak juga. Nanti iya. abang ini melawan AL, Pak Pahan, Batak juga. Gimana? Kuat nggak Bang? Harus semangat ya Bang. Wah, harus semangat karena begini, sesungguhnya apapun sesuatu keburukan itu kalau ditutup-tutupi, kalau datanya masih ada, hanya menunggu bom waktu sebenarnya, ya, hanya menunggu bom waktu gitu. Ya sama itu guys, seperti teman saya Kamarudin Simajuntak, ya karena bom waktunya sudah meledak, ya meledak. Nah, jadi kalau belum waktunya meledak, diungkit pakai linggis, pakai apapun juga tetap aja sembunyi, ya kan? Karena memang kelompok-kelompok itulah. Nah,
Jadi perlu diingat bahwa perbuatan kejahatan secara institusi itu bukan hanya satu orang. Tapi kita sangat sulit mengatakan bahwa mereka itu adalah gerombolan. Sehingga dibuatlah kalimat yang lebih soft, oknum. Tapi coba bayangkan aja semua, korupsi itu mana ada 1-2 orang berjemaah. Berjemaah. Ya kan? Ya kan? Betul. Kasusnya siapa? Yang sekarang Kamarudin tangani? Ternyata Wah, itu kan ratusan orang. Ternyata dari kasus pembunuhan banyak Loh, banget. iya. 303 dan segala macamnya. Nah. Nanti di sini bukan akan Di mungkin kasus akan di sini terungkap sama. dari pencurian, penggelapan, ini bagian barang-barang di sini. intimidasi. Ternyata ada yang lebih besar yang disembunyikan. Ada, iya. Bahwa gedung ini adalah barang milik negara, BUMN. Ada aturan, ada regulasi yang harus mengatur. Nah, di sini yang saya minta sekarang, Panglima TNI, ya bikinlah regulasi yang jelas. Ya kan? Apalagi terkait 2 hal tadi dia bilang, saya dengar bahwa dia akan menegakkan sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pertahanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang TNI yang profesional dan humanis. Nah ini, nah, Sekarang nggak Bang kalau Panglima panggil ketemu? oh sangat siap. Justru saya berkali-kali ingin ketemu sama beliau, tapi ada penghalang di bawah. Jangankan saya, ya kan? Surat yang saya kirim pun kalau tidak ada yang merespon di dalam, itu yang kemarin pasti nggak nyampe ke meja beliau. Dan saya buktikan, setelah kedua kali saya suratin, ada orang yang merespon, nyampelah ke beliau. Beliau disposisi, ditanggapi. Nah, namun masih kurang tepat, karena jatuh surat itu kepada orang Oh, nggak langsung ke beliau yang, ya? bukan, Jadi kepada orang di bawahannya yang diduga keras terlibat di dalam persoalan sehingga ini. tidak nyampai. Sehingga tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Jadi ibaratnya, itu ada maling berantem-berantem belum selesaikan. Ternyata yang menyelesaikan juga ikut maling. Iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi susah. Kemenkumham, Menteri. Itu mudah-mudahan melalui podcast yang baik ini cepat bisa nyambung ke sana nanti. Didengar beliau Didengar. ya, didengar beliau ada masalah, terus karena di bawah pimpinan beliau mungkin Ya. langsung cepat ditanggapi.